Ya, ini dibagi jadi patologi umum dan patologi sistemik. Kalau umum itu kita melihat penyebab utama penyakit secara keseluruhan. Kalau patologi sistemik kita lihat pada khusus organ dan jaringan masing-masing. Patologi anatomi ini fungsinya salah satunya adalah memberikan diagnosis ya pada berbagai macam kelainan ya, baik itu infeksi, kanker, kemudian penyakit imunologis lainnya ya dari berbagai macam pemeriksaan ya. Jadi di dalam pemeriksaan patologi anatomi itu macam-macamnya. Yang pertama ada namanya pemeriksaan gross atau makroskopis ya. Di sini pemeriksaan makroskopik ya karena makro artinya besar. Jadi di sini kita melihat jaringan dari besarnya dulu ya. Misalnya kita menerima sediaan kanker payudara, kemudian payudaranya itu dioperasi, diambil, maka kita lakukan dulu pemeriksaan makroskopik. Kita lihat dari barang ini apa sih yang kelainan. Oh, mungkin terlihat ada luka pada kulitnya, kemudian setelah kita belah, oh ada tumor pada dalam payudaranya, seperti itu. Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan makroskopik, kita akan melihat pemeriksaan mikroskopik. Jadi setelah kita potong-potong, kita lihat di bawah mikroskop sebenarnya apa tumor atau benjolan yang ada di payudara itu apa sih? Ataukah itu tumor jinak, tumor ganas, atau mungkin cuma infeksi aja. Nah, itu namanya pemeriksaan mikroskopik. Ya, kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian pemeriksaan molekuler. Kalaupun ini ternyata Dokter, simpul, permisi dokter. ya. Sepertinya kayaknya nggak gerak deh, masih di halaman judulnya dokter. Oh, gitu. Bentar. Hmm, bentar ya. Ini berarti share-nya gini aja ya kalau gitu ya. Soalnya kalau yang tadi itu, kalau presentation view aku kayaknya cuma ngerain di PPT-nya aja ya. Di PPT-ku sendiri maksudnya. Di kalian nggak gerak ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Ah, kok hilang? Coba ya kalau share entire screen. Sudah kelihatan belum? Maaf ya, biasanya pakai Zoom soalnya. Ini kalau di kalian layarnya terputus nggak? Atau full? Kalau di kalian kelihatan layarnya, bisa kelihatan materinya semua? Bisa. Tapi ketutupan ini ya, ketutupan partisipan ini ya. Hmm. Tunggu. Ini slide-nya berubah nggak? Berubah dokter. Berubah. Nggak terganggu layarnya? Nggak ya? Tidak aman dokter. Oh ya udah, oke. Oke, maaf ya. Soalnya biasanya pakai Zoom, terus sekarang pakai Meet. Aku dari Windows, belum install. Oke. Mungkin ke depannya nanti aku install Meet dulu deh. Ya, tadi sampai mana ya? Oh ya, terus pemeriksaan mikroskopik di bawah mikroskop dan pemeriksaan molekuler. Jadi contohnya itu kalau molekuler, ya tumor ini itu punya mutasi pada gen apa, ya tujuannya untuk menentukan terapi juga dan diagnosis kalian. Ya. Oke.
Macam-macam pemeriksaan PA, ya tadi salah satunya adalah histopatologi. Ya, kalau misalnya histopatologi itu merupakan jenis pemeriksaan PA yang dilakukan secara mikroskopik ya. Jadi tadi bahan yang kita periksa misalnya tumor atau kanker dipotong kecil-kecil, terus dilakukan pembuatan jaringan, dilihat di bawah mikroskop, kemudian dicat menggunakan teknik histologis ya. Tujuannya menilai jaringan itu apakah ada kelainan atau tidak. Kalau ada kelainan, kelainannya berupa apa ya. Setelah itu pemeriksaan lain lagi ada namanya imunohistokimia. Ya, imunohistokimia itu merupakan penggunaan antibodi ya untuk mendeteksi keberadaan suatu protein spesifik. Misalnya di sini kalau dia itu tumor atau kanker payudara, dia akan mengekspresikan antibodi ER, estrogen reseptor, progesteron reseptor ya. Itu yang kita deteksi. Jadi melihat ada tidak sih antibodi atau protein tertentu yang ada di tumor itu, gunanya untuk yaitu tadi misalnya tumor paru itu mengekspresikan sesuatu. Nah, itu sesuatunya itu yang kita tangkap dengan metode imunohistokimia ya. Kemudian ada hibridisasi in situ yang menggunakan molekul DNA RNA yang jika kita lakukan pemeriksaannya akan berpendar atau menyala. Ya, tekniknya kita sebut FISH. Kemudian ada lagi pemeriksaan sitopatologi. Kalau tadi histopatologi itu asalnya dari jaringan, ya misalnya jaringan operasi, jaringan biopsi, jadi ada benda padatnya. Kalau sitopatologi ini asalnya dari cairan, ya. Jadi contohnya kalau pasien-pasien itu perutnya membesar, isinya cairan, nah itu bisa kita sedot sedikit cairannya, kita periksa di bawah mikroskop untuk dilihat apakah cairan itu ada sel ganasnya atau tidak, apakah ada sel radangnya atau tidak. Ya, jadi kalau histopatologi itu jaringan dari hasil operasi atau biopsi, kalau sitopatologi berasal dari cairan. Kalau histopatologi menilai strukturnya, jadi menilai rumahnya, kalau sitopatologi menilai individu selnya, jadi orang-orang di rumah itu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau sitopatologi itu cuma lihat satu persatu orang ini tuh ada kelainan enggak, tambah besar enggak, tambah kurus enggak gitu ya. Tapi kalau histopatologi kita melihat di dalam rumah itu secara keseluruhan. Ya, kemudian ada namanya pemeriksaan mikroskopik elektron, itu dengan mikroskop yang lebih besar lagi pembesarannya untuk visualisasi organel di dalam sel yang tidak bisa kita lihat melalui mikroskop cahaya biasa. Ya, ya ini kompetensi PA ya, salah satunya teknik pembuatan preparat, ya kemudian embedding, mounting, teknik pewarnaan, sitogenetika, dan lain-lain mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian ini yang biasa kita kerjakan di PA, semisal ada pasien dengan keluhan tumor pada kulit seperti ini, maka dokter PA biasanya menerima sediaan dari dokter bedah ya, biasanya ini tumornya nanti akan diambil atau dieksisi oleh dokter bedah, diberikan ke PA, lalu kita periksa. Tadi kalau dari hasil operasi tadi apa pemeriksaan namanya? Pemeriksaannya namanya apa kalau dari histopatologi? Udah kesebut ya. Kalau dari operasi namanya pemeriksaan histopatologi. Apakah ini bisa diperiksa sitopatologi, Dok? Bisa. Caranya gimana? Caranya kita ambil sedikit cairannya dari sini dengan menggunakan jarum kecil, jarum puncture kecil, kita tusuk-tusuk sedikit sampai dapat cairannya, terus cairan itu akan kita lihat di bawah mikroskop apakah ada sel ganasnya atau tidak, ada keradangan atau tidak, dan lain-lain. Kita nanti juga akan belajar untuk membuat sediaan histopatologi yang baik itu ada komponen-komponen preanalitik dan analitik ya. Contohnya seperti ini tadi. Ini kasus tumor payudara. Supaya menghindari kerusakan jaringan, maka tumor payudara itu setelah diambil harus segera dimasukkan ke dalam formalin ya sebagai bahan pengawet. Pada gambar kiri, ini kira-kira kiri sama kanan ini yang benar yang mana? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Gambar kiri sama gambar kanan, Nyonya Sumini sama Nyonya X. Yang betul yang mana kira-kira untuk handling spesimen preanalitiknya? Ya kiri, kenapa kok yang kiri?
Iya, betul ya. Jadi karena kita mau memeriksa jaringan, kita mau memeriksa rumahnya dari tumor itu, maka kita usahakan rumahnya itu terpreserve secara sempurna ya. Jadi rumahnya itu enggak lapuk, rumahnya enggak kotor ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan merendam jaringan itu ke dalam formalin ya. Supaya jaringan itu terpreserve dengan sempurna, maka jaringannya harus terendam. Nah, jangan sampai kayak kanan ini. Kalau yang kanan ini dia cuma setengah, maka akibatnya kalau hanya setengah yang terendam, bagian atasnya ini nanti bisa membusuk. Iya kan, kalau misalnya kalian membawa makanan yang tidak dimasukkan ke kulkas atau tidak diberi pengawet, lama-lama kan akan busuk. Kalau busuk itu nanti akan mengganggu kerja kita untuk meneliti atau melihat apa yang ada di dalam bahan ini apa sih gitu ya. Kalau dia terpreserve kan formalin dia bisa menghentikan autolisis dari sel-sel. Jadi masih bisa kita cek nanti kelainannya. Nah, ini tadi yang saya bilang pemeriksaan makroskopik ya. Makro ini artinya besar. Jadi kita memeriksa jaringan dari besarnya dulu ya. Biasanya kalau di PA nanti itu timbang terima bahannya, kita cocokkan formulir, kemudian kita lihat yang kita terima ini apa. Kalau dia bilang payudara, ya kita harus terima payudara. Kalau dia bilang terima tangan, ya kita harus menerima tangan. Nah, pemeriksaan makroskopik ini pertama kita amati dari bagian luarnya dulu. Nah, di sini kalau kita deskripsikan ya, jadi kalau di PA nanti kalian belajar mendeskripsikan apa yang kalian lihat. Nah, kalau di sini tampak jaringan dengan mungkin lesi ya, atau luka atau lesi atau tumor warna kecoklatan, ukurannya berapa, kalian deskripsikan, kemudian nanti dipotong-potong untuk melihat sejauh mana sih tumor atau lesinya ini masuk ke dalamnya ya. Jadi kita lihat, kita deskripsi, kita potong-potong. Setelah jaringan yang ini tadi dipotong-potong kecil-kecil, maka kita akan proses jaringannya dengan alat processing jaringan. Kita buat blok parafin seperti ini, kemudian dipotong tipis hingga menjadi slide. Ya, slide ini nanti yang akan kita lakukan pemeriksaan mikroskopik di bawah mikroskop ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau makroskopis itu memeriksa jaringannya, jaringan yang kita terima secara utuh, kita lihat kelainannya secara kasat mata. Kalau nanti mikroskopis adalah pemeriksaan di bawah mikroskop ya, untuk melihat struktur-struktur jaringan tadi. Nah, contoh tampaklah tumor ya, ini tumor yang kalau dibesarkan lagi, wah ternyata ini sel-selnya sudah tidak benar ya, selnya sudah berubah menjadi, maka itulah perjalanan dari mana seorang analis atau dokter EA berpasien menegakkan diagnosis ya. Jadi dari bahan operasi kita awetkan, kita potong, kita iris tipis, kita lihat di bawah mikroskop, maka jadinya seperti ini. Itu tadi pemeriksaan histopatologi. Ada juga pemeriksaan sitologi. Nah, kalau sitologi tadi kan saya bilang bahannya dari cairan. Cairan food, bisa dari pasien-pasien hidrosefalus, bisa dari pleura ya, pasien yang sesak-sesak dengan edema diambil lewat bronkoskopi, bisa juga lewat pasien mengeluarkan dahaknya sendiri. Ya, sitologi juga bisa dari pap smear ya, intinya kita melihat sel secara individu, bisa diambil secara paksa, bisa secara sukarela. Kalau sukarela tadi yang pasien sendiri, kalau kita ambil secara paksa ya, contohnya pap smear, bronkoskopi, ini misalnya kita rontokkan, lalu kita buat smear atau hapusan di atas slide, kita warnai dan kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini tadi ya contohnya ya, setelah diambil menggunakan brush atau sikat, maka selnya di roll di atas slide. Kemudian kita fiksasi, sama meskipun sitologi juga ada fiksasinya untuk mencegah sel-sel itu autolisis, baru kita warnai. Ya, sitologi juga bisa berasal dari pemeriksaan dari saluran kemih ya, pada pasien-pasien yang dicurigai ada tumor pada buli-bulinya, maka urinnya pasien itu bisa
kita periksa sitologi untuk dilihat apakah ada sel-sel tumor yang terlepas dari dinding-dinding buli itu ke dalam urin. Nah, ini gambaran sitologi urin. Kalau kita lihat itu nanti sel-selnya. Jadi kalau bisa dibandingkan ya, kalau histopatologi itu dia ada rumahnya. Jadi kita melihat rumah misalnya. Kalau sitologi kita hanya melihat individu-individu sel. Nah, ada juga pemeriksaan sel blok ya. Jadi kalau pada sediaan sitologi yang amat sangat banyak, kita eman sayang kan kalau sitologi biasanya kita dari hapusan itu cuma dari sampel itu kita cuma buat 2 sampai 3 slide. Tapi kalau sekiranya masih ada bahan yang bisa dipakai, maka biasanya kita bentuk menjadi sel blok. Jadi bahan-bahan sisa sentrifusnya itu kita jadikan sel blok. Jadi seolah-olah dia itu menjadi bahan yang padat seperti ini. Itu tadi overview tentang materi-materinya. Kalau jadwal kuliahnya, kita kuliah setiap hari Rabu jam 8, karena Rabu itu WFH maka via online. SP1 dan kelas SP2. Nah, ini untuk materi-materinya sebenarnya tidak berubah dari tahun lalu dari kakak kelas kalian, cuma karena sekarang ini untuk dosen-dosen yang berada di Sutomo itu sudah tidak diperkenankan mengajar, maka ada perubahan tim teaching ya. Jadi sekarang yang mengajar adalah beliau-beliau ini ya, termasuk saya di dalamnya. Dan nanti juga akan dibantu oleh analis yang bertugas di PAFK UNER, ada Pak Ari dan Mbak Uma. Oke, untuk praktikumnya Senin, Selasa, dan Kamis ya, ruang praktikumnya di ruang praktikum PA. Nanti kalau untuk teknik pembuatan slide dan lain-lain nanti ada di ruang lab PA. Ya. Kalau yang di ruang praktikum PA ini untuk melihat atau membaca slide-nya. Tapi karena slide sitologi seperti pap smear, urin itu tuh sangat jarang ya, sudah sangat jarang kita dapatkan, maka mungkin untuk tahun ini slide-slide-nya nanti yang nggak ada akan kita ganti dengan virtual slide. Ya, masih saya carikan dulu, karena untuk kasus-kasus pap smear dan sitologi-sitologi sederhana itu biasanya sudah dilakukan di rumah sakit yang rumah sakit yang tipe di bawahnya Sutomo gitu ya. Jadi kita biasanya jarang mendapatkan kasus-kasus sitologi. Ini topik-topik praktikumnya. Nah, ini untuk teknik pemeriksaan nanti di ruang praktikum PA melihat mikroskop. Kalau untuk teknik pembuatan nanti kalian di ruang laboratorium PA. Ini referensinya. Kemudian untuk ujian ada 2, UTS dan UAS, separuh-separuh ya materinya. Dan untuk yang berbeda tahun ini tidak ada ujian praktikum ya. Jadi ujian praktikum ini nilainya diambilkan dari nilai pembuatan slide HPA dan sitologi ditambah kuis. Sedangkan untuk ujian teori diambilkan dari UTS, UAS, dan soft skill. Jadi ujian kalian murni untuk nilai ujian tulis ya. Ini contoh sediaan yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian. Ini tentang nilainya tidak berubah dari tahun lalu. Ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Mungkin untuk introduksi. Ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Ini ada berapa total mahasiswanya yang di kelas ini? Kelas ini seharusnya ada 58, dokter. Aku nggak kedengeran lagi ya suaranya. Ardina tadi udah ngomong belum kok? Saya nggak dengar suaranya. Udah ya? Sudah, dokter.
Hilang lagi suara. Aduh. Oke, saya lewat chat aja deh kayaknya. Ya, ada pertanyaan? Ini mungkin karena saya lewat web ya, jadi saya chat aja ya. Ada pertanyaan. Perlu absen pakai QR nggak? Tolong jawabnya lewat chat ya, soalnya ini nggak denger. Oke, bentar ya, Kak. Ini QR-nya dulu. Oke, udah nanti absennya nanti aja ya kalau gitu. Ternyata soalnya di cyber saya belum ada. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan introduksi pada kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin ya.